warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, senang sekali saya Erlis bisa menjumpai dan menemani Anda semuanya, insya Allah selama 30 menit ke depan dalam acara Bincang Ramadan. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita. Beliau adalah Rizka Tribuldiarti MSc. Dan pada hari ini beliau akan membahas temanya Islam menjaga kehormatan wanita. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Erlis. Atas izin Allah. Alhamdulillah. Baik Ustazah, silakan untuk menyampaikan materinya. Ya, memang ini materinya menarik banget ya Mbak Erlis. Kita agak bicara tentang Islam menjaga kehormatan wanita. Iya betul. Mungkin juga sudah sering di media-media yang lain ya, tapi tidak ada salahnya di bulan Ramadan ini kita mengingat lagi bagaimana sih kehormatan wanita itu bisa dijaga dengan Islam gitu. Jadi Islam itu menjaga kehormatan wanita, terutama kita bisa lihat dari syariat Islam, Mbak Erlis. Yes. Syariat Islam yang itu adalah mengatur terkait dengan perbuatan kita sebagai seorang Muslim, itu memang sangat memberikan tuntunan dan aturan-aturan yang cukup rinci dan cukup memadai untuk kemudian kehormatan wanita itu terjaga, gitu. Yang pertama kita bisa lihat dari aspek preventifnya agar kehormatan itu tidak dinodai ya atau tidak dilecehkan. Yang pertama adalah syariat untuk menutup aurat, Mbak Erlis. Jadi seorang wanita itu diwajibkan untuk menutup aurat. Aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh ya, kecuali muka dan telapak tangan. Itu jumhur ulama bersepakat atas itu ya, walaupun ada sedikit perbedaan terkait ada yang wajah harus ditutup gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang yang kuat ya, itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan gitu. Nah, menutup aurat ini itu juga aturannya adalah ada secara rinci disebutkan di ayat yang lain ya terkait dengan penggunaan khimar dengan penggunaan jilbab gitu. Ya, jadi kita menutup aurat itu tidak hanya tertutup tapi juga ada syariatnya menutupnya itu seperti apa. Kita harus menggunakan khimar ya, yaitu kerudung, yang kerudung itu ilal juyub sampai ke dada, dan kemudian menggunakan jilbab. Jilbab itu adalah pakaian bagi wanita muslimah yang dia panjang seperti lorong dan tidak membentuk bentuk tubuh gitu. Gamis begitulah ya. Ya, seperti gamis kalau sekarang. Jadi itu yang pertama terkait dengan syariat untuk menutup aurat. Jadi ketika aurat wanita ditutup ya, itu sudah satu langkah menjaga kehormatan gitu ya. Ketika kita bisa membedakan ya, mohon maaf misalnya kayak jajanan yang ada di pasar, ketika itu dibuka sama yang ditutup itu kan beda ya Mbak Erlis ya. Terkadang banyak lalat ya. Ya, jadi kalau yang dibuka itu mengundang lalat gitu ya, karena memang menggoda untuk dihinggapi gitu. Tapi kalau ditutup ya itu lebih terjaga ya, walaupun ini baru satu langkah ya. Kemudian berikutnya adalah syariat terkait dengan tidak menampakkan perhiasan ya. Tidak menampakkan perhiasan ini para ulama bisa menjabarkannya dalam beberapa aspek Mbak Erlis. Yang pertama dari sisi perhiasan, memang dari sisi tempat-tempat melekatnya perhiasan. Gitu. Tempat-tempat melekatnya perhiasan itu kan misalnya gelang gitu ya, kemudian kalung ya. Itu tempat-tempat yang biasa dilekatkan perhiasan itu memang harus ditutup gitu. Tidak boleh menampakkan perhiasan.
Ya karena itu juga kalau kita merujuk kepada tadi syariat yang pertama itu juga aurat. Kan leher kan aurat, kemudian tangan juga aurat seperti itu ya. Tapi juga ada yang lebih luas memberikan pengertian terkait dengan tidak menampakkan perhiasan ini, artinya adalah segala sesuatu yang menarik yang ada di tubuh seorang perempuan gitu. Seperti apa itu? Seperti misalnya tidak menggunakan pakaian yang ketat gitu. Ya, jadi ketika pakaian itu ketat itu dianggap memperlihatkan perhiasan juga gitu. Lekuk tubuh wanita itu termasuk perhiasan gitu karena itu adalah sesuatu yang menarik gitu. Karena aurat tadi ya Ustazah ya. Ya, selain karena aurat juga bentuknya gitu. Kan kadang ada ya mohon maaf ini kadang ada yang menutup aurat tapi bajunya itu ketat gitu. Mbak Erlis. Nah, mungkin tertutup kulit tubuhnya, tapi bentuk tubuhnya kan masih terlihat gitu. Nah, itu bagian dari menampakkan perhiasan. Seperti itu Mbak Erlis. Oh, begitu ya. Berarti kan memang artinya Islam itu pada dasarnya menyeluruh mengatur gitu ya. Wabil khusus tentang pakaian tadi. Begitu ya Ustazah ya. Nanti ada lagi sih yang lain terkait dengan syariat yang preventif itu. Oh iya. Baik, kita tutup dulu, kita tahan dulu untuk session ini Ustazah. Ada iklan yang akan lewat. Baik, sahabat muslimah, akan kita lanjut ke session berikutnya. Baik, sahabat muslimah, masih bersama saya Erlis dalam program Bincang Ramadan bersama Ustazah Rizka. Baik Ustazah, tadi di slide pertama itu mengatakan terkait dengan syariat Islam sebagai upaya preventif gitu ya Ustazah, menjaga kehormatan wanita. Ya, betul, 1 dan 2 tadi ya Ustazah. Silakan untuk dilanjut yang selanjutnya Ustazah. Iya, tadi kan yang pertama itu menutup aurat ya. Kemudian yang kedua kan larangan untuk menampakkan perhiasan. Nah, yang selanjutnya sebagai upaya preventif juga. Preventif ini maksudnya adalah yang itu mencegah terjadinya pelecehan ya gitu. Sebelum terjadinya pelecehan. Nah, itu yang ketiga adalah syariat Islam itu mensyariatkan perempuan itu lebih baik berada di rumah. Begitu Ustaz. Ya. Jadi sebaik-baik tempat bagi perempuan itu adalah di rumah. Gitu. Iya. Sampai bahkan sholat pun itu lebih baik di rumah daripada di masjid sampai seperti itu. Nah, ini juga sebagai kalau kita lihat sebagai upaya preventif juga, sehingga kan rumah itu kan memang ya seharusnya ya normatifnya adalah tempat yang paling aman bagi wanita tersebut, bagi seorang perempuan. Ya walaupun pada kasus-kasus tertentu bisa jadi rumah itu malah bukan tempat yang aman ya, karena ada orang yang tinggal di situ yang ternyata berniat jahat gitu, atau bahkan mungkin keluarganya itu juga berniat jahat gitu. Tetapi kalau kita kembalikan ke kondisi secara umum ya, dan kondisi ideal gitu ya, rumah itu adalah tempat paling aman dibandingkan luar rumah gitu. Untuk seorang wanita. Untuk seorang wanita gitu. Karena di rumah itulah dia terjaga dari laki-laki asing, harusnya ya. Dari pandangan. Gitu. Ya, terjaga dari pandangan laki-laki asing gitu ya. Terjaga dari interaksi-interaksi yang itu tidak diperlukan gitu dengan orang asing tentu saja ya. Nah, idealnya memang dalam Islam itu yang tinggal di rumah seorang wanita itu adalah mahramnya memang gitu, mahram-mahramnya gitu, bukan orang asing ya. Beda lagi kalau tinggal di rumah dengan orang asing, itu juga sudah menyalahi syariat. Artinya gitu ya. Orang asing di sini bukan mahram ya Ustazah ya? Bukan mahram seperti itu. Ya, atau kerabat tapi yang juga bukan mahram seperti itu ya. Nah, syariat tempat yang terbaik bagi wanita itu adalah di rumah ya. Ini juga berkaitan dengan syariat ya, penjagaan wanita ketika melakukan perjalanan keluar rumah gitu. Ketika melakukan perjalanan keluar rumah yang itu butuh waktu yang lama atau jarak yang jauh ya, seorang wanita itu harus ditemani oleh mahramnya. Kenapa gitu. Ustazah? Ya, syariatnya memang seperti itu, perintah dari Allah seperti itu. Kalau kita lihat
apa sih hikmah di balik syariat itu? Ya kita bisa secara akal ya, secara akliyah kita juga bisa berpikir bahwa mahram itu kan harusnya menjaga wanita itu ya, gitu. Jadi artinya setiap wanita itu melakukan perjalanan yang jauh itu ada penjaganya gitu. Ada yang menemani. Ada yang menemani sekaligus menjaga gitu. Jadi misalnya kayak kita perjalanan ke luar negeri yang itu membutuhkan waktu lebih dari 24 jam misalnya. Itu harus disertai mahram, tidak boleh dia sendiri atau dia bersama kawan-kawannya yang tidak ada mahramnya. Mahram itu yang haram dinikahi ya, Mbak Erlis ya, gitu. Jadi ya bapaknya, kakaknya gitu. Suaminya. Ya, suaminya atau kemudian anaknya yang laki-laki gitu ya, pamannya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini adalah upaya yang ketiga dan ya mungkin kalau tadi yang masalah perjalanan itu dihitung juga ya, keempat juga ya, upaya preventif penjagaan kehormatan wanita. Dan yang berikutnya adalah adanya syariat untuk menikah. Ini kesannya kayak ya kan emang nikah ya memang apa penjagaannya, mungkin sahabat muslimah bertanya-tanya juga ya gitu. Ya menikah ini bagi seorang muslimah itu banyak sekali sisi positif dari sisi penjagaannya gitu. Ketika seorang muslimah itu sudah menikah, maka perwaliannya dari ayahnya itu berpindah ke suaminya. Nah, sehingga suaminya ini menjadi wali ya. Wali itu kalau dalam bahasa Arab kan orang yang punya wilayah gitu. Jadi orang yang punya wilayah ini adalah harusnya ya dia yang menjaga ya, kemudian menghidupi gitu kan. Wali ya, orang yang punya wilayah itu kan seperti itu gitu. Jadi ya memang sebelum dia menikah pun sebetulnya sudah ada bapaknya, sudah ada ayahnya yang menjadi wali yang melindungi dan sebagainya. Tapi di sini ada salah satu sisi positif yang bisa kita ambil. Pernikahan itu ya, selain tadi ada yang menjaga dan lain sebagainya, yang itu sebelumnya diambil oleh perannya itu adalah dari ayahnya gitu ya, berpindah ke suami gitu ya. Kalau yang membedakan itu adalah ketika sudah menikah maka dia juga terjaga dari fitnah-fitnah gitu. Jadi ya misalnya dari sisi pergaulan dia gitu ya. Ketika dia misalnya keluar rumah gitu ya, keluar rumah itu kalau dia belum menikah gitu ya, itu biasanya kan kalau itu dalam jarak yang sedikit ya, tidak jarak yang panjang seperti tadi harus disertai mahram ya, dekat ya, misalnya seperti itu. Itu memang dia bisa sendiri gitu. Tapi kalau sudah ada suami gitu ya, itu orang ya, apalagi orang sudah tahu kalau dia sudah menikah gitu ya, maka ini mencegah laki-laki lain ya, laki-laki asing terutama ya, yang bukan mahram untuk mendekati dia gitu. Ya, sehingga benar-benar terjaga ya. Dia juga terjaga seperti itu. Dan berikutnya ketika sudah menikah ya, itu nafkah ya, kemudian lahir batin nafkah lahir batin ya, kemudian kebutuhan dia sebagai seorang wanita yang ingin disayangi ya, kebutuhan seksual juga itu bisa terpenuhi dengan menikah itu gitu. Nah, jadi syariat menikah ini sebetulnya banyak sekali sisi positifnya, walaupun orang kadang menganggap bahwa ya menikah mah biasa aja gitu. Menikah aja begitu ya. Tapi ini adalah menghalangi orang dari misalnya berpacaran, berzina gitu, Mbak Erlis ya. Ini syariat preventifnya gitu. Maaf Ustazah, nanti kita lanjut lagi. Kita jeda dulu. Baik sahabat muslimah, kita lanjut lagi setelah iklan berikut. Baik sahabat muslimah, masih bersama saya Erlis dalam program Bincang Ramadan dan ditemani ustazah kita yaitu Ustazah Rizka.
Baik Ustazah, tadi Ustazah itu bilang terkait dengan beberapa syarat syariat ya tentang upaya preventif gitu ya, tentang menjaga kehormatan wanita tadi. Nah, itu kira-kira dalam aturan Islam untuk menjaga kehormatan tadi yang Ustazah sampaikan masih ada nggak menurut Ustazah? Iya, silakan kalau Ustazah. tadi kan kita bicara upaya preventif ya, Mbak Erlis, sebelum terjadinya suatu pelanggaran kehormatan atau kalau bahasa sekarang pelecehan lah gitu ya. Nah, kalau dari upaya-upaya preventif ini sudah ditempuh gitu ya, terus ada pelanggaran gitu, syariat juga punya aturannya bagaimana memberikan hukuman yang jera bagi pelaku pelanggaran kehormatan itu gitu, atau pelaku pelecehan gitu. Jadi bagi pelaku pelecehan terhadap wanita ya, terutama kalau kita sudah bicara pada pelecehan seksual ya, yang itu sudah sampai terjadi katakanlah seperti perzinahan ya, tapi perzinahan yang bukan suka sama suka, tapi ada paksaan. Ya, ada paksaan atau pemerkosaan lah gitu ya, atau ruda paksa. Itu hukuman bagi pemerkosanya itu cukup berat gitu ya, atau bisa bilang sangat berat gitu. Yang itu agak berbeda dengan hukum kita sekarang gitu. Kalau seorang pemerkosa itu ya, kalau dia sudah menikah ya, itu hukumannya sama dengan hukuman rajam sebetulnya, Mbak Erlis ya. Di dalam Islam ada hukuman rajam bagi pezina. Tapi kasusnya kan ini bukan perzinahan ya, tetapi ada pemerkosaan gitu. Maka yang dihukum adalah pemerkosanya saja gitu. Yang diperkosa itu dia sebagai korban, maka dia tidak dihukum. Kalau dia muhson atau dia itu sudah menikah, maka dihukum rajam. Ya. Hukuman rajam itu dilemparin batu sampai mati. Mati begitu ya Ustazah ya. Nah, dan itu dipertontonkan gitu, dilihat orang ramai ya. Itu dalam hukuman Islam itu seperti itu. Memang kesannya sekarang kalau kita lihat, kok kayaknya kejam banget ya, gitu ya. Masa gitu aja sampai dilempar batu dan itu dipertontonkan gitu. Dan itu sampai meninggal gitu ya Ustazah ya. Kita mungkin kalau melihat dalam sistem sekarang kesannya seperti itu, sahabat muslimah. Tapi kalau kita ingat tadi, ada syariat-syariat preventif yang itu sudah ada aturannya. Kalau sampai kejadian, berarti kan yang preventif tadi dilanggar semua itu, ya kan? Ya masalah mungkin tidak menutup aurat gitu kan, kemudian perjalanan itu tidak dengan mahram gitu ya, atau kemudian yang laki-lakinya ini jadi menyelinap ke rumahnya perempuannya gitu ya, atau kemudian tidak menikah gitu ya, atau kemudian pokoknya udah banyak tahapan-tahapan yang sudah dilanggar gitu. Sehingga ketika itu terjadi pelanggaran, ya wajar hukumnya itu cukup kejam ya gitu, seperti itu. Dan ini memang kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, sahabat muslimah, itu tuh membuat efek jera gitu. Coba kalau kayak sekarang pelaku perzinahan atau pemerkosaan tuh dibiarin aja, atau kalau dihukum itu cuma beberapa tahun gitu. Akhirnya mereka mau lagi begitu ya? Ya mereka tidak jerah gitu. Padahal kalau kita lihat misalnya kerugian yang dihadapi oleh korban pemerkosaan, itu traumanya bisa seumur hidup loh, iya kan? Nah, tapi pelakunya cuma dihukum berapa tahun penjara, bulan bahkan gitu. Ya Ustazah. Bahkan mungkin ada yang bulan gitu. Kalau dia bisa bayar lawyer dengan tinggi gitu ya, atau mungkin suap menyuap dan lain sebagainya, kita ya nyatanya banyak kan di tengah-tengah kita gitu. Jadi ini yang saya kira kita juga harus melihat sisi positif dari syariat ini ketika diterapkan, memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran kehormatan wanita gitu. Nah, kalau itu terjadi pemerkosaan, kalau
terjadinya itu perzinahan yang tadi misalnya suka sama suka, ya itu yang dihukum dua-duanya gitu. Kalau dia menikah maka dia dirajam, kalau dia belum menikah maka dicambuk ya, gitu. dicambuk. Itu sampai mati juga ya Ustazah ya? Enggak, kalau dicambuk sampai 100 kali. 100 kali ya Ustazah. Ya ada beberapa perbedaan ulama ya untuk kalinya itu, tetapi ya rata-rata sekitar 100 kali itu gitu yang jumhur ulama ya itu menyepakati 100 kali itu dalam mencambuk. Nah, kalau selama 100 itu terus dia mati ya sudah gitu. Ya Ustazah ya. Tapi satu lagi Mbak Eris yang saya kira perlu kita tahu bersama ya, bahwa hukuman dalam Islam itu menghapuskan dosa-dosa dia gitu. Selama hidup ya Ustazah ya dosa dia terhadap pelanggaran itu. Misalnya dia melakukan perzinahan, itu bisa ditebus dengan dirajam atau dicambuk. Jadi nanti ketika dia di akhirat dia nggak dapat hukuman itu lagi, hukuman terkait dengan hukuman akibat perzinahannya dia gitu. Jadi bebas begitu ya. Jadi bebas gitu. Nah, berbeda dengan hukum sekarang, di penjara tetap aja nanti di akhirat kita harus mendapatkan hukuman atas perbuatan kita yang maksiat tadi gitu. Jadi kira-kira itu Mbak Erlis upaya kuratif ya. Kalau sudah terjadi pelanggaran terhadap kehormatan wanita, itu hukumannya adalah hukuman yang cukup berat seperti itu. Karena aturan diterapkan ya Ustazah sehingga setimpal begitu ya Ustazah, dan ada lebih kepada kehati-hatian akhirnya ya. Dan karena ada preventif tadi kan. Dan membuat efek jerah juga untuk yang untuk melakukan hal-hal yang itu tidak dilakukan begitu ya Ustazah ya. Betul. Baik, alhamdulillah, masya Allah, materi kita pada hari ini bersama Ustazah Rizka memberikan secara gamblang, secara detail tentang apa sih, bagaimana kehormatan wanita itu harus dijaga. Sangat menarik sekali sahabat muslimah pembahasan kita dengan Ustazah ini pada siang hari ini. Namun sayang waktu kita sudah berakhir. Mudah-mudahan di lain waktu bisa hadir kembali Ustazah Rizka ini. Baik, jazakillah khair Ustazah atas waktunya. Baik sahabat muslimah, terima kasih sudah menyaksikan program Bincang Ramadan pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program ini setiap harinya selama di bulan Ramadan. Baik, saya Erlis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.